Kembali lagi dengan saya, Zikri Fadilah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini, kita akan membahas dasar-dasar pemberatan pidana umum, di mana telah dicantumkan bahwasannya undang-undang mengatur tentang 3 dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana umum. Ialah yang pertama itu adalah karena jabatan, di mana dasar pemberat pidana karena jabatan ini seperti pada pasal 52 KUHP. Ada 4 hal dalam melakukan tindak pidana berdasarkan jabatan, di mana yang satu adalah melanggar suatu kewajiban khusus pada jabatannya, dan yang kedua itu memakai kekuasaan jabatan, yang ketiga menggunakan kesempatan karena jabatannya, yang keempat adalah menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya. 2. Karena menggunakan sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam pasal 52A KUHP yang berbunyi, lengkapnya adalah bila mana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut ditambah sampai sepertiga, di mana ketentuan ini juga ditambahkan dalam KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958. Contohnya, seorang nelayan Malaysia masuk ke wilayah laut Indonesia untuk mencuri ikan. Pada saat di wilayah Indonesia, nelayan tersebut memakai bendera Indonesia di kapalnya. Yang ketiga adalah karena pengulangan. Pengulangan adalah seorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana, dan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan yang tetap karena perbuatan pidana itu yang telah dilakukan terlebih dahulu. Mengenai pengulangan ini, KUHP kita mengatur sebagai berikut. Yang pertama, pengulangan hanya terbatas pada tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang telah disebutkan dalam pasal 486, 487 KUHP, dan yang kedua itu di luar kelompok kejahatan dalam pasal 386, 387 dan 388. KUHP juga menentukan beberapa tindakan pidana khusus tertentu yang dapat menjadi pengulangan, misalnya pasal 216 ayat 3, pasal 489 ayat 2, pasal 495 ayat 2, pasal 501 ayat 2, pasal 512 ayat 3. Dan adapun tiga faktor dasar pemberatan hukum pidana ialah yang pertama, lebih dari satu kali melakukan tindak pidana, dan yang kedua telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh negara karena tindak pidana yang pertama, dan yang ketiga itu pidana itu telah dijalankan pada yang bersangkutan. Dan selanjutnya, di mana dasar-dasar pemberatan pidana khusus itu dibagi menjadi beberapa segi. Yang pertama adalah segi objektif, di mana segi objektif ini adalah pemberatan. Ini terletak pada beberapa sebab, antara lain 1. Akibat perbuatannya, 2. Cara melakukan perbuatan, 3. Melakukan pengulangan, yang keempat objek tindak pidana, yang kelima adalah subjek tindak pidana atau si pelaku. Segi tip dan subjektif. Segi subjek pemberat pidana misalnya dengan rencana terlebih dahulu, atau pasal 340, pasal 235 ayat 1.
di mana pasal 340 dalam KUHP tentang pembunuhan yang berbunyi barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain akan diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama-lamanya waktu tertentu paling lama dengan kurungan penjara yaitu 20 tahun. Dalam pasal 353 ayat 1 berbunyi bahwasannya penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Dan ada pula dasar-dasar pemberatan pidana khusus, yaitu pidana khusus adalah tidak pidana yang susah ditentukan perbuatan pidana yang telah dilakukan. Dan ada beberapa bentuk unsur-unsur dari pemberatan pidana khusus, yaitu terdiri dari 2. Yang pertama adalah tunggal, yang kedua adalah jamak, di mana yang tunggal ini contohnya pada pasal 340 atau adanya rencana atau berencana akibat luka berat pada pasal 351 ayat 2, akibat kematian pada pasal 351 ayat 3, dan berencana pada pasal 353 ayat 1 sehingga melukai berat pada pasal 354 ayat 1. Dan yang kedua itu adalah jamak atau kumulatif, di mana contohnya yaitu diikuti atau disertai didahului suatu tindak pidana yang lain, atau di dalam pasal 339 berencana dan akibat luka berat pada pasal 353 ayat 2, berencana akibat kematian pada pasal 353 ayat 3. Mungkin dari pembahasan dasar-dasar pemberatan pidana khusus saya sudahi atau saya cukupi, dan apabila ada kekurangan itu adalah dasar-dasarnya dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.